Habibah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Terdapat perselisihan tentang nama aslinya. Kebanyakan menyebutnya Marmalah, sebagian lagi menyebutnya Hindun. Ia menikah pertama kali dengan Ubaidullah bin Jahsy di Mekah. Keduanya masuk Islam pada masa permulaan. Karena orang-orang kafir banyak yang mengganggu mereka, maka mereka terpaksa meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Habasyah. Setibanya di sana, suaminya masuk agama Kristen. Sedangkan Ummu Habibah sendiri tetap teguh memeluk Islam. Suatu ketika, ia melihat suaminya dalam mimpinya dalam bentuk yang sangat buruk. Keesokan paginya, ternyata suaminya telah masuk agama Kristen. Dalam keadaan demikian, ia merasa cemas, dan Allah lah yang maha tahu. Namun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kenikmatan baginya, yaitu ia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada Raja Habasyah, Najasyi, agar ia berkenan menikahkan diri beliau dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian Najasyi mengirim seorang utusan wanita bernama Abraha kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha untuk menyampaikan kabar tersebut. Betapa gembira Ummu Habibah radhiyallahu anha mendengar berita tersebut, sehingga ia melepaskan 2 perhiasan di tangannya, juga perhiasan kaki dan benda-benda lain. Lalu ia menghadiahkannya kepada pembawa berita tersebut. Raja Najasyi sendiri yang menikahkannya, dan ia mengirim uang mahar sebanyak 400 dinar emas ditambah hadiah-hadiah lainnya. Dan orang-orang yang datang di pernikahan itu juga dihadiahi dinar dan diberi makan. Terdapat perbedaan dalam hal ini. Apakah pernikahan tersebut terjadi pada tahun ke-7 Hijriah? Inilah riwayat yang terkenal. Atau pada tahun 6 Hijriah. Penyusun kitab Thoriq Kamis telah menulis bahwa pernikahannya terjadi pada tahun ke-6 Hijriah dan baru berkumpul dengan Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Itulah yang benar. Ketika sampai di Madinah, Raja Najasyi banyak mengirim minyak wangi dan barang-barang lain setelah pernikahan tersebut. Sebagian kitab sejarah dan hadis ada juga yang meriwayatkan bahwa yang menikahkannya adalah ayahnya. Tetapi pendapat ini tidak benar, karena pada waktu itu ayahnya belum masuk Islam. Ayahnya baru masuk Islam setelah terjadi pernikahan. Mengenai kapan tahun meninggalnya Ummu Habibah radhiyallahu anha, ada perbedaan riwayat. Kebanyakan riwayat menulis pada tahun 44 Hijriah. Ada juga yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 42 Hijriah, 55 Hijriah, atau 50 Hijriah.